Israel bunuh petinggi Hamas di Lebanon, Hizbullah bersumpah akan balas dendam. Turki tangkap 34 mata-mata Israel, pemburu warga Palestina dan Hamas. 70% pemukiman di Gaza hancur akibat bombardir Israel. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah bersumpah akan membalaskan kematian salah satu petinggi Hamas, Saleh Muhammad Sulaiman Al-Arouri, oleh pasukan Israel di Beirut, Lebanon pada Selasa 2 Januari 2024 waktu setempat. Media Hamas Al-Aqsa TV melaporkan salah satu pendiri Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas itu tewas imbas serangan drone Israel di Beirut. Nasrullah kemudian merespons aksi pembunuhan terhadap Saleh Arouri oleh militer Israel. Hasan Nasrullah memperingatkan Israel akan ada reaksi parah dari Hizbullah karena telah membunuh Saleh Al-Arouri. Hizbullah menyatakan telah membombardir pos militer Israel di dekat March Lebanon setelah kematian Al-Arouri. Hizbullah Lebanon dan pasukan Israel terus intensif saling serang di perbatasan kedua negara setelah agresi Zionis pada 7 Oktober lalu. Hizbullah menegaskan tak akan tinggal diam atas kematian Al-Arouri yang tewas dibunuh Israel. Mereka menyebut itu merupakan serangan serius yang dilakukan Israel. Al-Arouri merupakan politikus terkenal Palestina. Israel menganggap Arouri sebagai salah satu pejabat Hamas yang mendirikan sayap bersenjata Brigade Al-Qassam, termasuk yang bermarkas di Beirut. Dilansir CNN, dua pemimpin sayap militer Hamas lainnya yakni Samir Findi Abu Amer dan Azam Al-Aqra Abu Ammar juga ikut tewas dalam serangan udara Israel tersebut. Merespon serangan ini, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh menegaskan milisinya itu tidak akan pernah terkalahkan. Haniyeh juga menyalahkan Israel atas kematian para petinggi Hamas tersebut. Turki menangkap 34 yang diduga mata-mata Israel Mossad. Kabar itu disampaikan beberapa sumber keamanan Turki pada Selasa 2 Januari 2024. Para tersangka diduga terlibat pengintaian, pengawasan, penyerangan, dan penculikan di Turki atas nama Mossad. Reuters melaporkan puluhan tersangka mata-mata Israel ini diduga menargetkan warga Palestina yang tinggal di Turki, termasuk beberapa pejabat dan anggota Hamas. Seorang pejabat senior Turki mengatakan kepada Reuters para tersangka ini menyebarkan berita palsu dan disinformasi, melakukan perampokan hingga pemerasan atas suruhan Mossad Israel. Dia juga menyebut Mossad melakukan perekrutan agen-agen di Turki dengan menyasar warga negara Turki. Puluhan terduga mata-mata Israel ini berhasil ditangkap usai otoritas Turki melakukan penggerebekan serentak di 57 lokasi di 8 provinsi. Otoritas sejauh ini masih memburu 13 tersangka lainnya, demikian dilaporkan Anadolu Agency. Menurut pejabat Turki tersebut, Mossad menggunakan media sosial untuk menjalin kontak dan menggunakan pesan terenkripsi untuk menjaga komunikasi dengan para kontak. Penangkapan ini berlangsung setelah penyelidikan yang dilakukan Biro Investigasi Terorisme dan Kejahatan Terorganisir Kantor Kejaksaan Istanbul yang berfokus pada spionase atau mata-mata internasional. Penangkapan ini juga terjadi ketika perang Israel versus Hamas di jalur Gaza masih berlangsung sejak 7 Oktober lalu. Para pejabat Turki telah memperingatkan Israel akan konsekuensi serius jika Zionis mencoba memburu anggota kelompok Hamas yang tinggal di luar wilayah Palestina termasuk Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa Israel melakukan kesalahan jika berani bertindak demikian. Tidak seperti negara-negara barat, Turki tidak mengecam Hamas sebagai organisasi teroris. Seperti Malaysia, Turki justru membela aksi Hamas yang dinilai ingin mempertahankan wilayahnya di jalur Gaza, Palestina.
Agresi membabi buta Israel yang dilakukan di jalur Gaza, Palestina selama 3 bulan tanpa henti belakangan ini tercatat telah menghancurkan sekitar 70% rumah-rumah di daerah yang telah terkepung. Menurut laporan Wall Street Journal, sekitar 300.000 dari 439.000 rumah di Gaza telah hancur akibat serangan Israel yang didapatkan lewat analisis citra satelit. Laporan itu juga menambahkan terdapat 29.000 bom yang dijatuhkan di wilayah tersebut yang menargetkan pemukiman, gereja-gereja peninggalan era Bizantium, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan semua infrastruktur sipil. Bangunan itu telah rusak hingga tidak dapat diperbaiki. Tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan. Namun laporan sebelumnya mengatakan lebih dari 200 situs warisan arkeologi hancur dalam pemboman Israel yang dianggap paling merusak dalam sejarah modern. Kata Gaza akan tercatat dalam sejarah bersama dengan Dresden, Jerman, dan kota-kota terkenal lainnya yang telah dibom, kata ilmuwan politik di Universitas Chicago Robert Pape kepada Wall Street Journal dikutip Al Jazeera. Serangan Israel juga dianggap telah menimbulkan lebih banyak kerusakan ketimbang kota-kota lain di dunia penghancur kota Aleppo di Suriah antara tahun 2012 dan 2016. Mariupol di Ukraina atau pengeboman sekutu terhadap Jerman pada Perang Dunia II. Serangan Israel ini juga telah membunuh lebih banyak warga sipil ketimbang tindakan dilakukan koalisi pemimpin Amerika Serikat dalam kampanye 3 tahunnya melawan kelompok ISIS. Sekarang mereka berada di urutan teratas dalam pengeboman paling dahsyat yang pernah ada, tambah Robert Pape. Ahli dari CUNY Graduate Center Corishare University Jamon van Dijk Hoek mengatakan Gaza sekarang memiliki warna yang berbeda dari luar angkasa. Teksturnya pun tentu berbeda. Agresi militer Israel di Gaza, kata para ahli, juga termasuk yang paling mematikan dalam sejarah. Pasalnya, agresi itu telah menewaskan lebih dari 21.500.000 orang dan melukai 55.000 orang. Lebih dari 1.000 anak-anak diamputasi anggota tubuhnya dalam serangan Israel sejak 7 Oktober. Tentara Israel mengklaim bahwa mereka telah menargetkan pejuang Hamas yang melakukan serangan di wilayah Israel pada tanggal 7 Oktober. Sekitar 1.200 orang tewas dalam serangan yang memicu fase konflik saat ini. Namun para ahli mengkritik Israel karena membom kawasan Gaza yang merupakan salah satu daerah terpadat di dunia yang menampung 2,3 juta orang di tanah seluas 365 km persegi. Bisa News.id, Nindya Farisa mewartakan.